Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh PSE, termasuk kewajiban pendaftaran, moderasi konten, serta pemberian akses data untuk keperluan pengawasan dan penegakan hukum. Kewajiban pendaftaran PSE. Setiap PSE lingkup privat yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk mendaftar Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pendaftaran ini dilakukan melalui sistem online Single Submission atau OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi (BKPM). Tujuan dari pendaftaran ini adalah untuk memastikan bahwa semua PSE beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Moderasi konten. PSE lingkungan private bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem elektronik yang mereka operasikan tidak perundang-undangan, meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban umum, untuk memberikan akses kepada materi terlarang. PSE diwajibkan untuk melakukan pemutusan akses takedown terhadap konten semacam itu dalam jangka waktu tertentu setelah menerima perintah dari pemerintah. Pemberian akses data untuk pengawasan dan penegakan hukum Permenkominfo 5 tahun 2020 juga mewajibkan PSE untuk memberikan akses terhadap sistem elektronik dan atau data elektronik kepada kementerian atau lembaga pemerintah serta aparat penegak hukum dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum. Data yang diminta dapat mencakup data pribadi spesifik seperti informasi kesehatan, data biometrik, genetika, orientasi seksual, pandangan politik, data anak, dan data keuangan pribadi. Kewajiban ini bertujuan untuk mendukung proses penegakan hukum dan pengawasan oleh pemerintah. Kontroversi dan tanggapan. Sejak diberlakukan, Permenkominfo 5/2020 telah menuai berbagai tanggapan dari masyarakat dan organisasi internasional. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa peraturan ini dapat mengancam kebebasan berekspresi dan privasi pengguna internet di Indonesia. Human Rights Watch misalnya telah mendesak pemerintah Indonesia untuk menerapkan dan merevisi peraturan ini agar sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Sebagai respon Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa peraturan ini disusun untuk melindungi masyarakat Indonesia di ruang digital dari berbagai ancaman seperti penyalahgunaan data pribadi, eksploitasi seksual anak, dan radikalisme berbasis digital. Pemerintah juga menegaskan bahwa penyusunan peraturan ini telah melalui proses konsultasi publik dan pembahasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk informasi lebih lanjut dan akses ke dokumen resmi Permenkominfo 5 tahun 2020, Anda dapat mengunjungi situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika. Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat adalah peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik yang digunakan untuk kegiatan privat. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, efektif, dan efisien, serta melindungi kepentingan pengguna sistem elektronik. Ketentuan umum. Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan umum seperti yang pertama ada penyelenggara sistem elektronik harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan informasi yang akurat dan lengkap tentang layanan yang disediakan. Yang ketiga, penyelenggara sistem elektronik harus memproses data pribadi pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk 1. Mengatur penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, efektif, dan efisien. 2. Melindungi kepentingan pengguna sistem elektronik. 3. Meningkatkan kualitas layanan sistem elektronik. Pendaftaran. Peraturan ini mengatur tentang pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik seperti 1. Penyelenggara sistem elektronik harus mendaftarkan diri ke kementerian
Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo. 2. Pendaftaran harus dilakukan secara online melalui sistem yang disediakan oleh Kemenkominfo. 3. Penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan informasi yang akurat dan lengkap tentang diri mereka dan layanan yang disediakan. Sanksi. Peraturan ini mengatur tentang sanksi yang dapat diberikan kepada penyelenggara sistem elektronik yang tidak memenuhi ketentuan peraturan ini, seperti yang pertama ada peringatan tertulis, yang kedua pemblokiran akses ke sistem elektronik, yang ketiga pemberian sanksi administratif. Kill lagi. Linda kalian. Jawaban Kemarin di Zoom yang tahu. Jawaban sudah. Belum. Yang cari-cari kill. Belum, zoom nah dia.